Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini yang cerah bersama seluruh asatidz kita di sini dan seluruh ikhwah baik yang hadir secara offline di rumah makan sederhana wilayahnya Makassar ya, Kampung Makassar. Dan juga ada kader yang masih online ya. Masih ada, Pak Jaka? Masih ya, alhamdulillah. Berapa juta orang yang di online? Masya Allah. Yang saya muliakan, ya, guru kita yang kita tuakan di DPC PKS Makassar, Ustadz Haji Main Rosa. Sudah lama tidak berjumpa sejak COVID ya. Ustadz ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz Main diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan panjang umur selalu bersama-sama kita dalam dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Ustadz kita, Wakil Ketua BPW, DPP PKS, dan juga Koordinator Wilayah DKI Jakarta dari BPW Banjabar, Ustadz Haji Dr. Andes Karyatin Sugiantoro MM. Alhamdulillah dari kemarin Ustadz ya, kita membersamai DPC untuk musyab keliling-keliling terus. Dan juga kepada Kiai kita cintai, Kiai Muhammad Tamrin MM, mudah-mudahan selalu menjadi macan di legislatif kita. Allahu Akbar. Susah nyari Ustadz Tamrin kayak begini, ini susah. Nggak ada duanya, apalagi tiganya gitu Ustadz. Yang punya, kita semua belum ada namanya jadi nama jalan. Cuma beliau ada nama jalan. Luar biasa. Anies aja belum ada nama jalannya. Anies Baswedan belum ada nama jalannya. Rumah sakitnya ada, sekolahan ada, luar biasa. Oh, Amsit. Ya. Nah, itu selalu beli koko tuh satu satu. Juga ketua DED kita, Dewan Etik Daerah, Ustadz Dr. Ahmad Adnan LCMA. Alhamdulillah, guru-guru kita semua sudah menyempurnakan studinya. Saya masih S1 aja nih. Ya, dan juga tidak kalah pentingnya di DPC Makassar ini bahkan sampai ke DPW ya. Ini seharusnya berbahagia dari DPC Makassar ya, punya bendahara DPW ya, yang megang duit. Ya. Tapi bukan megang duit ya, megang tanda tangannya aja katanya. Duitnya siapa tadi? Ustaz? Anpal. Yang pegang uangnya. Ya. Makanya tempatnya di rumah makan nih. Alhamdulillah. Dan juga kepada para ketua UPA pelopor di DPC Makassar, baik yang hadir online maupun offline. Ya. Kepada Pak Hasta, ya, selaku Ketua DPC PKS 2015-2021 ya. Allahu Akbar, yang telah mengantarkan 2 anggota DPRD di Dapil 6. Allahu Akbar. Dan 2 anggota DPR Pusat di Jakarta Timur. Allahu Akbar. Insya Allah estafeta kepemimpinan akan dilanjutkan oleh Ustadz Ahmad Muzakir ya, yang akan menggandakan
jumlah suara maupun jumlah kursi di Dapil 6 ini. Allahu Akbar. Siap-siap kader dari DPC Makassar untuk juga membersamai Pak Kiai Tamrin dan Ustadz Karyatin di DPRD. Dan juga membersamai Ustadz Mardani dan Ustazah Anis Biarwati di DPR Pusat. Dan juga para ketua DPRA ya, yang pekan depan akan musran. Ketua DPRA, ada 5 DPRA di Kecamatan Makassar. Masya Allah. Di luar kota maksudnya di Pondok Gede gitu ya. Di Bekasi jadinya. Masya Allah. Tenang, ada bendahara di PW. Tinggal pilih hotel di mana. Juga kepada para kader ya yang menghadiri baik di Zoom maupun di YouTube. Alhamdulillah dengan adanya meskipun ada wabah COVID-19, tapi PKS tidak berdiam diri. PKS tetap beradaptasi dengan keadaan yang ada, tetap berdakwah baik dengan cara konvensional, baik dengan cara tradisional maupun dengan cara-cara yang modern. Dan alhamdulillah ya, kiadah kita ya, baik dari DPP, DPW, DPD sampai sekarang ke DPC, kita sudah bisa mengadakan acara yang luar biasa. Bahkan partai lain aja belum mengadakan ini. Kita yang memulai, menginisiasi, memelopori ya proses-proses pergantian suksesi kepemimpinan dengan sangat indah. Kemarin saya menyaksikan rakernas kita lewat YouTube, sampai nangis saya terus terang, sampai nangis. Begitu bagaimana pemimpin-pemimpin kita menunjukkan kesiapannya, kematangannya untuk memimpin negeri ini. Allahu Akbar. Dan juga para kader kita dengan talenta-talenta yang luar biasa, itu menunjukkan kepada dunia, kepada rakyat Indonesia. Dan itu bisa ditonton setiap hari. Makanya kita terus broadcast itu, link-link YouTube, pelaksanaan rakernas, pelaksanaan muswil, pelaksanaan musda, biar ditonton orang. Bagaimana itu PKS? Jangan nontonnya ya KLB melulu gitu kan. Orang ribut ditonton melulu gitu. Tapi tontonlah yang baik-baik yang ada di PKS. Jangan kita ajarkan masyarakat kita untuk berkelahi terus. Kita ajarkan masyarakat kita mencintai pemimpinnya. Dan pemimpinnya juga mencintai yang dipimpinnya. Seperti itu budaya kita yang ada di Partai Keadilan Sejahtera. Nah insya Allah pada acara arahan dari DPD, saya hanya ingin menyampaikan pertama adalah permohonan maaf dari Ustadz Ikrar Aulia Agustianto selaku kiadah kita di DPD PKS Jakarta Timur. Beliau mohon maaf karena padatnya acara kita serentak 8 DPC hari ini melaksanakan muscap, maka kita dari 8 orang di DPTD berbagi tugas. Saya dan Ustadz Ahmad Adnan bertugas di DPC Ciracas dan DPC Makassar ya Ustadz ya. Nah kemarin saya juga berbagi tugas dengan Ustadz Kholis di Pasar Rebo dan Ustadz Ikrar dan Ustadz Triyono di DPC Cipayung seperti itu. Nah sekarang ini dua orang di 8 DPC, jadi pas, alhamdulillah pas. Jadi kita kebagian 2 DPC masing-masing. Nah, ala kulihal, beliau menyampaikan dalam bentuk teks sudah saya print dan saya akan bacakan saja. Mudah-mudahan ini menjadi arahan untuk kepengurusan BPH DPC Makassar yang baru. Saya akan mulai kepada BPH DPC yang telah dilantik. Kami mengucapkan barakallahu fikum, Allahumma ansur ikhwanana fi Makassar, yasir umurahum, wa basyirhum bil jannatak ya arhamar rahimin. Kita ini di sini
di partai ini sekali lagi dan terus kami sampaikan adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala melalui wasilah amal jama'i di PKS. Kemenangan itu sudah ditetapkan Allah bagi agama ini. Yang penting kita harus dapat berkahnya dalam perjuangan ini. Dan memastikan PKS tetap berada dalam barisan yang memperjuangkannya secara tegak lurus. Kenapa yang penting berkah? Karena berkah itu jika turun pada anak kita, bisa menjadikan anak yang soleh. Jika berkah itu turun di badan kita, maka badan kita menjadi kuat. Jika turun di hati kita, kita menjadi bahagia. Jika turun pada harta kita, maka harta kita pun akan bertambah. Jika turun di PKS, maka kita semakin dekat kepada Allah, semakin taat keluarga kita, saudara-saudara kita, akan dijaga dan ditolong oleh Allah. Agenda-agenda kita akan dibela Allah, dan berujung pada pertemuan yang indah, husnul khatimah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya kepada Allah, bertemu Allah dalam kondisi menjaga perjanjiannya. Demikianlah mudah-mudahan para ustadz kita, para guru kita, sahabat kita yang telah mendahului kita, bertemu Allah dengan segudang bukti amalnya, tanda bahwa mereka tetap istiqomah, tetap komitmen dengan perjanjiannya kepada Allah Ta'ala. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk guru kita, sahabat kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Ya. Pada arahan ini kami perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, ikhwah sekalian, kita adalah pemain. Kita bukan penonton atau komentator ahli. Atau bahkan kita bukan pula tim cadangan. Kita adalah pemain utama. Kenapa? Karena hanya pemainlah yang bisa menang. Bukan penonton, bukan komentator ahli. Kalau kita mau menang di 2024 di Kecamatan Makassar ini, maka bermainlah, bergeraklah. Bergeraklah dengan strategi, dengan perencanaan, dengan manajemen yang baik. Kelola seluruh aset yang kita miliki. Kelola semua kader yang ada dan arahkan semuanya mencapai tujuan pemenangan. Satukan hati-hati kita, satukan pikiran-pikiran kita, satukan gerak langkah kita. Satukanlah tujuan kita. Wahdatul qulub, wahdatul fikrah, wahdatul minhaj, wahdatul ghayah. Sorotan dan kritikan bagaimana? Sudah pasti ada. Kekurangan dan keterbatasan sudah pasti ada. Baper, mutungan, ngambek, bukan mental para pemain. Jauhilah baperan, jauhilah mutungan, jauhilah ngambekan. Rajut tali seluruh ikhwah. Rangkul semuanya, jangan pernah menjadikan masalah di lapangan dakwah menjadi masalah personal. Kulluna ikhwatun, kita semua bersaudara. Wazkuru nikmatallahi alaikum. Apa itu? Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Berbesar hatilah, buka lebar-lebar telinga kita, dan luaskanlah hati kita menerima seluruh masukan. Ambil yang baik-baik dan lakukanlah perbaikan terus-menerus. Continuous improvement. Allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang perlu diingat, proses tidak pernah mendustai hasil. Tugas kita memastikan diri kita bekerja, memastikan seluruh kader bekerja. Urusan hasil, maka itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, sambungkanlah proses bekerja dengan tawakal dan doa yang terus-menerus kepada Allah Ta'ala. Fa'iza farogta fansab wa ila rabbika farghab. Kita habiskan waktu kita berdakwah kepada umat
dan juga merehatkan badan kita dengan takarub kepada Allah. Keduanya adalah sayap yang akan membuat kita bisa terbang. Kalau hanya mengandalkan satu saja, tidak akan pernah kita bisa membuat mencapai tujuan. Bekerja ini juga akan menjadi hujah di hadapan Allah, sebagaimana kaum Bani Israel yang mengakal-akali syariat hari Sabtu. Muncul sekolongan orang yang menasihati perilaku mereka. Ditanya, kenapa mereka tetap mau menasihati kaum yang akan dibinasakan dan diazab oleh Allah? Diabadikan di dalam Al-Quran jawaban mereka, qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'alallah yattaqun. Agar kami mempunyai alasan kepada Rabbmu dan agar mereka bertakwa. Inilah kemenangan hakiki, di mana kita memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti pengabdian dan perjuangan agar rahmat dan berkah Allah turun kepada kita di dunia dan di akhirat. Kedua, pegang erat kaidah beramal jama'i. Sebagai qiyadah, kita harus pikirkan dan fasilitasi agar semua kader bisa bekerja. Bisa berpartisipasi dalam proyek dakwah yang mulia ini. Bisa meraih berkah dan pahala bersama di partai ini. Sebagai qiyadah, tolak ukurnya bukan terselesaikannya sebuah program saja, namun seberapa banyak keterlibatan dan partisipasi kader di dalamnya. Tolak ukur keberhasilan seorang qiyadah adalah seberapa besar rasa kepemilikan kader kepada agenda-agenda DPC, membangun kebersamaan dan menanggung beban. Sebagai qiyadah, maka kita harus menghiasi diri kita dengan sifat mukhlisah, agar kader bisa menjadi jundi mutiah dan lahirlah sikoh mutabadilah. Jagalah syura, jangan berpolitik terhadap ikhwah sendiri. Zero option, tidak memaksakan kehendak. Tunaikan hak-hak qiyadah dan hak-hak jundiah. Bersikaplah lemah lembut terhadap ikhwah. Kawal keputusan dan kebijakan qiyadah di atasnya. Sebagai qiyadah, perangkat tanzimi dan tarbawi ada di bawah tanggung jawab ketua DPC. Ketua DPC adalah pimpinan dari DPRA dan juga pimpinan dari para ketua UPA. Bukan sebaliknya. Ketua DPRA dan ketua UPA dan anggotanya adalah perangkat tanzim dari ketua DPC. Karenanya semuanya bergerak berdasarkan arahan-arahan ketua DPC yang dihasilkan melalui kaidah-kaidah amal jama'i yang benar. Ketiga, risaulah pada apa yang di tanganmu. Jangan risau pada yang bukan di tanganmu atau di tangan orang lain. Fokuslah pada amanah yang diberikan, pada ranah yang kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak perlu risau dengan yang ada di tangan orang lain. Allah yang jaga jamaah ini. Siapa kita yang merasa bisa dan mampu menjaga amanah, menjaga jamaah ini? Kita lakukan bagian kita. Kita bantu saudara kita melakukan bagiannya. Kemudian serahkan sisanya pada Allah yang Maha Menjaga. Keempat, tambah kader dan tambah suara. Fokus pada ekspansi. Mengelola partai pemula dan partai pemenang butuh mental dan karakter pemenang, bukan karakter pemula. Fokus pada objek dakwah. Fokus pada peningkatan kapasitas untuk mengelola objek dakwah yang makin banyak dan makin beragam. Ekspansi adalah keniscayaan. Jangan berlindung dengan alasan yang penting kualitas. Jangan tunda rekrutmen karena merasa belum punya kapasitas. Lakukanlah rekrutmen dan tingkatkan kapasitas secara bersamaan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita sudah krisis kuantitas. Para piramida kader kita yang sekarang sudah tidak ideal. Tidak melakukan rekrutmen saat ini berarti kita membiarkan partai kita mati. Tidak melakukan gerakan dan gebrakan rekrutmen dan terus melakukan hal yang sama berulang-ulang tidak akan membawa kita pada hasil yang berbeda. Padahal kita ingin 2 kali lipat pencapaian pada 2024. Jadi, ikhwah semua,
It's now or never. Tomorrow will be too late. Harus sekarang. Jangan nunggu besok-besok. Kalau besok itu sudah terlambat. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Demikian yang disampaikan oleh Ustadz Ikrar. Ini menjadi arahan buat kita semua selaku jundi beliau di Jakarta Timur. Tadi Ustadz Nurdin sudah bermain pantun. Boleh dong kita juga bermain pantun. Boleh ya? Ya. Ini udah dengar kali ya Ustaz. Karyatnya sama Ustaz. Ibu-ibu pergi ke pasar. Udah mau lebaran nih. Siap-siap beli ketupat. Melalui Muscap DPC Makassar. Song-song kemenangan 2024. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.